Halo Sobat Yesus yang terkasih, selamat sore menjelang senja dan berkah dalam. Jumpa lagi bersama saya dengan Frater Andri di channel dan podcast yang sama. Nah teman-teman yang terkasih, yang tetap setia mendengarkan di rumah, hari ini kita akan berbincang ngobrol santai dengan gembala kita di Paroki Kriapyak, yakni Romo Sunaryadi. Sebelumnya mari kita sapa dulu Romo Sunaryadi. Selamat sore Romo Sunar. Selamat sore Frater, Bapak Ibu sekalian, berkah dalam. Berkah dalam. Bagaimana Romo kabarnya? Sehat luar biasa, jos pokoknya. Tetap bahagia ya Romo ya? Selalu harus, pokoknya tetap kudu bahagia. Baik Romo, hari ini kita spesial Romo, karena kita akan ngobrol bersama, sharing-sharing bersama, karena untuk mengobati kerinduan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan teman-teman yang sudah sekian lama tidak berjumpa Romo secara langsung. Siap. Nah, nanti saya akan memandu beberapa pertanyaan, nanti Romo tinggal menjawab, tapi jangan menjawab pilihan pertama, pilihan kedua, tetapi mengalir saja. Ya, jangan ya, poin ya, ABC ya, gitu ya. Ya. Oke Romo, sudah siap Romo? Siap Frater. Oke, Romo saya mau bertanya untuk yang pertama ini. Romo berasal dari paroki mana? Berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Pugeran, Yogyakarta. Nah, berbicara tentang paroki asal, nah kok bisa sih Romo mau menjadi Romo? Apakah ada figur ataupun tokoh-tokoh tertentu dari Pugeran yang mengenalkan panggilan kepada Romo? Ya tentu ada Pak ya. Tentu ada dari romo-romo paroki yang baik, juga dari para pendamping remaja misdinar, itu semuanya baik-baik. Lalu akhirnya itu yang membuat saya punya kerentek, tahu kerentek ya? Semangat bukan, ya Romo. Bukan keretek ya, punya kerentek untuk pengen jadi Romo. Nah begitu. Lah. Demikian pula mungkin ada Romo Krismanto, juga Frater sendiri. Frater juga mau tahbisan kan? Doakan Romo. Doakan. Kapan kira-kira Frater? Saya menunggu untuk penyelesaian tesis dulu Romo. Oh, kalau feelingnya gimana? Feelingnya mantap Romo. Mantap ya? Iya. Tahun ini selesai ya? Sudah selesai Romo. Oh sudah selesai? Sudah selesai. Berarti feelingnya gimana? Tahun depan tahbisan? Mengikuti seminari saja Romo. Mengikuti seminari, bukan mengikuti Yesus ya? Seminari perantaranya Romo. Seminari perantaranya. Oh, kira-kira ada kemungkinan nggak nanti Frater itu tidak ditahbiskan? Kalau itu ya namanya juga jalan ke depan kita belum tahu ya Romo. Tetapi apa yang sudah kita lalui pada tahap ini kita lakukan dengan semangat, dengan kemantapan hati. Oh begitu ya, yakin mantep ya? Yakin Romo ya? Nah sekarang kalau dibalik Frater, tadi kan Frater sudah tanya pada saya Romo berasal dari mana? Dari Pugeran. Lalu juga tanya kepada saya, dari Pugeran tuh figur-figur mana yang membuat tertarik menjadi Romo? Nah sekarang kalau Frater sendiri dari Mboro. Mboro ya, urung titik kok jawab dewi. Ya. Itu bagaimana Frater, kok iso-isane Frater sendiri juga pengen jadi Romo, itu bagaimana? Baik teman-teman, ini kelihatannya hostnya gantian ini ya. Sebenarnya saya yang menjadi host tapi iya, karena Uma juga pengen ngerti Frater saya. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di rumah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Romo. Dulu ketika saya SD, saat saya mau komuni pertama ya, saya berada di Paroki Mboro, dan saat itu yang melayani juga Romo Sunaryadi. Saat itu. Kalau masih ingat ya? Kalau masih ingat. Masih kecil dulu ya? Iya, kalau saya ingat, tapi kalau Romo Sunaryadi kelihatannya sudah lupa karena begitu banyak anak-anak yang didampingi. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya sosok Romo Sunaryadi itu memberikan inspirasi bagi anak-anak setelah komuni pertama. Jadi saya pun juga terkesima akan pelayanan dari Romo Sunaryadi, di mana saat itu memberikan khotbah-khotbah yang lucu, menarik, dan juga menyentuh hati anak-anak. Begitu Romo tanggapan dari saya. Wih, tenanan pora aku bener ini, bener. Nah, Frater, selama perjalanan di seminari kalau dihitung udah berapa tahun ini Frater? Kurang lebih ya 9 tahun Romo. 9 tahun itu mulai dari masuk kowe mbiyen SMA apa SMP toh? Saya sebenarnya mau dari setelah kerja Romo.
Oh, setelah kerja baru pengen masuk, Pengen masuk, akhirnya tapi akhirnya juga dari lulus sekolah SMP masuk. SMP masuk berarti masuk Mertayudan ya waktu itu ya. Rencananya seperti itu Romo. Pengennya juga. Tetapi ya begitu Romo. Tapi akhirnya saya mau masuk seminari itu tidak terlepas dari peran keluarga. Gimana mungkin Romo juga memiliki keluarga yang apa ya istilahnya mendukung panggilan. Iya. Kalau saya dari keluarga itu memiliki pola untuk selalu misa setiap hari Minggu. Apalagi ketika itu jarak dari rumah dan paroki itu kan juga jauh Romo. Jauh ya. Oh yo ngerti kuwi rada jarak ngisor kayak kok ya. Jadi perjuangan untuk misa itu membuat sebuah kerinduan. Nah, dari pola hidup yang tekun untuk misa itu akhirnya pun bisa menumbuhkan panggilan Romo. Nah, jadi kalau Romo di sini rutin untuk berkunjung ke keluarga lalu misa di berbagai wilayah, tentu akan ada anak-anak yang nantinya bisa terpanggil seperti itu Romo. Oh ya, terima kasih. Pernah nggak Frater mengalami pergulatan hidup, misalnya sampai pengen metu suka seminari? Kalau pergulatan jelas ada, tentu Romo juga banyak pergulatannya ya. Mungkin kita tanya dulu sebentar, pergulatan apa Romo saat di Kerapia ini yang membuat Romo itu merasa berat melayani umat Romo? Mungkin ada. Kalau hal yang berat itu belum Frater, tetapi tantangan saya itu kalau yang panas banget seperti hari-hari ini, wah itu kasur saya itu sampai kelebus ya, AC-nya tidak odal begitu Frater. Nah, Romo Kris mau masuk enggak ini ya? Waduh, ini kayaknya ini boleh. ada bintang tamu yang tidak terencana rupanya. Ini kayak ketoprak Romo. Tak kira suara wae itu. Oh, ayo. Nek ngono ya tetep tok kulit suara ya wong diganti animasi Romo ngene. Ya. Kita itu Romo Kris no ya. Ya, baik Romo, silakan Romo. Baiklah. Monggo. Ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Kalau enggak kelihatan ya itulah saya. Ya, monggo Romo Kris. Ya. Frater itu tadi belum menjawab pergulatannya apa yang paling sulit. Baik, ya. Pergulatan seorang frater itu adalah dijatuhi cinta, ya. Kalau jatuh cinta itu kita mudah untuk mengolahnya. Tapi kalau dijatuhi cinta itu rasanya adalah gumebiar Romo. Gumebiar. Bayangkan saja saya yang seperti ini, ganteng juga enggak, tenane, iya kan? Ngilu-ngilu bola-bali ngono. Nah, lalu juga ideal juga enggak. Tapi yang membuat mungkin teman-teman yang ada di luar itu jatuh hati ataupun kasmaran itu bukan karena sayanya, tapi mungkin karena kefraterannya. Jadi saya lalu sadar, ini bukan karena diri saya, tetapi karena saya menghidupi sesuatu yang berharga seperti itu. Berapa kali sih kalau mungkin ya cuman sekali toh Romo. Mungkin sekali. Ya sekali. Satu sekali lagi. Sekali dalam berapa pokoknya sekali terus pokoknya. Iya benar itu Romo. Ya. Yang penting ada rutinitas tuh. Rutinitas dijatuhi. Rutinitas untuk mengolahnya itu Romo. Di mana-mana seorang Romo itu pasti akan mengalami persoalan dalam hal relasi. Maka seperti lampu lalu lintas itu, seorang Romo atau seorang calon imam pun juga mesti bisa membagi relasi-relasi itu dalam lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Itu. Yang tadi dialami itu kuning apa merah itu? Ini lampunya merah, kuning, hijau. Oh, merah, kuning, hijau. Pas jadi kuning langsung tambah cepat. Merah. Kalau merah pas gak ada polisi terabas loh. Mengaming usuk ya. Mengaming. Tapi ini mantep toh. Oh mantep Romo. Yakin belajar dari Romo Sunar dan Romo Krismanto yang melayani dengan kemantapan hati, keteguhan hati di Paroki Kerapia, sehingga menginspirasi saya yang sedang live in liburan di paroki ini. Andai kata ya, dulu waktu saya di seminari itu banyak teman-teman saya
kalau dibilang suci, dia paling suci dibandingkan dengan teman-temannya. Lalu dibilang dia lebih cerdas, lebih pandai secara akademis, juga lebih baik daripada teman-temannya. Tapi pada saatnya, ternyata beberapa teman saya yang demikian ini pada akhirnya tidak. Nah, sementara banyak teman-teman saya yang kadangkala disepelekan karena terlalu dugal, terlalu celelean, kadangkala yo nek tangi ngebluk, tapi pada saatnya justru merekalah yang dipilih oleh Tuhan. Andai kata frater ki wis ngenteng-ngenteng, ya, gitu, ngenteng-ngenteng. Terus tiba-tiba seminari mengatakan, tugas pastoral lagi ya. Ya. Peter. Yang pertama adalah kita tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui seminari. Karena itu saya yakin menjadi yang terbaik. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mendisposisikan hati untuk tetap teguh dan juga siap dalam situasi apapun. Seperti itu, Romo. Biasanya pengalaman seperti itu kan pengalaman yang mengecewakan, ya. Ya, benar. Karena saya pun juga bersama dengan teman-teman teman-teman angkatan ataupun juga adik kelas, sehingga saya bisa belajar dari mereka juga, mendengarkan keluh kesah, dan yang akhirnya adalah bagaimana kita menata hati dan juga kita bisa istilahnya itu legowo, Romo, dalam situasi apapun. Lah, bicarane terbeni so legowo. Bicarane bisa mengatakan Gusti menika kersa dalem. Padahal itu sungguh mengecewakan dan mau tidak mau hati pada saat itu sungguh kecewa. Bagaimana bisa sampai menemukan itu? Biasanya kalau orang lagi kecewa berat, marah berat, pokoknya perasaan negatif yang berat, orang itu sulit menemukan Tuhan dalam peristiwa lu. Baik, saya ini Romo teringat ketika latihan rohani Santo Ignatius. Ketika dalam kebimbangan, ketika dalam kegalauan, ketika dalam kekecewaan, kita tidak usah memutuskan apapun. Kita cukup mengendapkan diri, mengendapkan hati, lalu disitulah kita akan menemukan rencana Tuhan yang terbaik. Sehingga kita tidak usah buru-buru untuk bereaksi, tetapi sungguh menjadi reflektif itu, Romo. Itu Romo Krismanto. Mungkin ada pertanyaan untuk Romo Sunaryadi, ya? Oh, tidak, saya juga mau bertanya. Mau bertanya. Bapak Ibu dan teman-teman, tadi itu rencananya saya yang bertanya, tapi entah mengapa saya yang jadi dikerjain, ya. Ini saatnya frater, ya. Mari kita dengarkan podcast dari Romo Sunar. Podcast ya. Hah? Podcast. Oh ya, podcast. Ya. Tadi saya mau tanya lagi, Frater. Ya, Romo. Mau tanya apa gitu tanya saya. Romo mau tanya apa gitu? Romo, saya mau bertanya dulu, Romo. Kuwi mengkolter. Romo, ini terkait hal penting ini, Romo. Hal penting supaya Bapak nyambung terusan nih. Supaya Bapak Ibu yang ada di rumah itu sedikit terinspirasi. Pertanyaannya seperti ini, Romo. Romo, bagaimana sih membangun komunitas yang adem ayem di komunitas pastoran, Romo? Baik, itu nanti dijawab bertiga ya, karena kita hidup berkomunitas sementara 1 bulan ini bertiga. Dari saya dulu, lalu Romo Kris, nanti juga Frater. Kalau saya begini, yang pertama menikmati kebersamaan. Nah, menikmati kebersamaan itu adalah dengan mencoba melihat segala pribadi secara positif, apapun itu ya. Pasti masing-masing pribadi itu memiliki cara bagaimana menghidupi kebahagiaan panggilannya, macam-macam ya. Misalnya Romo Kris dengan hobi mancing, itu juga cara menghidupi kebahagiaan panggilannya. Dan ternyata kemarin ketika kita mendengarkan podcast, mendengarkan podcast Romo Kris, ternyata Romo Kris bisa menemukan banyak refleksi, banyak penggalian tentang makna hidup, tentang pastoral dari pengalaman hobi mancing itu.
Nah demikian pula ketika frater di tempat ini selama 1 bulan, mungkin kami berdua agak ngerti kulite. Atau ya 1 bulan ini kita ya kenal demikian rupa, lalu kita berrelasi demikian rupa bersama-sama sebagai jomblo-jomblo bahagia, nguripi bareng ning pasturan, lalu juga mengadakan kegiatan bareng, kita nikmati bersama, tapi juga sekaligus saling mensupport dalam karya masing-masing di dalam panggilan hidup kita. Unik ya, mungkin kita bertiga ya unik-unik, cara ngomong beda-beda, cara berpikir beda-beda, macam-macam, potongan rambut ya beda-beda, kulitnya ya beda-beda. Sing podo ming ceklek-ceklek gitu. Lah kuwi ceklek-ceklek beda kuwi ya. Lalu juga muncul ceklek-ceklek. Nah, itu menjadi sebetulnya itu ya lalu menjadi inspirasi. Sebetulnya mungkin awalnya cen mergo ngelih tenan, tapi akhirnya itu menjadi wahana bagi komunitas pasturan Kerapyak itu untuk membangun pasduluran itu. Nah, jenengan sik apa frater sik terusan sing komunitas mau kae. Baik, Bapak Ibu. Hah? Luar biasa ya sharing dari Romo Sunar. Mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di rumah bertanya-tanya apa itu ceklek-ceklek ya yang tadi disampaikan oleh Romo Sunar dan juga Romo Krismanto. Ceklek-ceklek adalah rutinitas komunitas pastoran Paroki Kerapyak di saat perut mulai jongan ya. Jadi ceklek kompor, masak mie. Nah, sehingga di samping saya ini ada Romo Sunarmi ya. Romo Sunaryadi maksudnya Romo. Piye? Frater belum menjawab tadi. Ya. Menjawab terkait juga dengan komunitas itu bagaimana kita bisa mendukung satu sama lain, Romo. Artinya apa? Artinya yang baik kita dukung, tetapi yang kurang baik jangan sampai itu keluar dari komunitas kita. Artinya apa? Cukup kita yang bisa mengolah bersama, kemudian kita juga bisa saling udoroso. Udoroso itu apa ya? Berbagi rasa. Dan yang penting adalah kita bisa membangun sikap empati satu sama lain. Misalnya saja di Seminari Tinggi Kentungan, mungkin ada para frater yang nonton kalau yang selo itu. Ketika di Seminari Tinggi Kentungan mungkin kerap kali juga ada entah itu konflik ataupun tidak cocokan, tapi yang pasti bagaimana kita bisa mengolah itu secara dewasa. Seperti itu Romo, salah satu contoh untuk menghidupi bagaimana komunitas itu menjadi lebih baik. Kalau saya jawabannya sederhana, frater dan Romo, bisa dilihat di belakang itu ada tulisan besar itu di bawah patung Yesus Gembala Baik. Ya. Ada tulisan Quaerere et salvum facere. Artinya apa? Mencari dan menyelamatkan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada komunitas-komunitas yang memang tidak ideal, termasuk di dalamnya komunitas pasturan. Maka merenungkan semangatnya Yesus Sang Gembala Baik itu secara pribadi saya memang sebetulnya punya cita-cita dimanapun saya tinggal, di pastoran manapun itu bisa menjadi semacam tempat pengungsian bagi mereka yang merasa begitu terbebani oleh komunitasnya. Jadi tempat orang bisa menemukan kedamaian, tempat orang juga bisa diterima opo anani, termasuk diterima kekurangannya. Gitu. Saya bersyukur Romo Sunar itu juga menerima kekurangan saya sing ireng jiliteng ini gitu. Aku ya ireng tak Tapi bahwa tadi kalau dikatakan oleh Romo Sunar itu selalu bersikap positif. Bahkan dalam kekurangan ketika diterima dengan sepenuh hati, ya orang akan sungguh-sungguh bisa mempersembahkan yang terbaik dari dirinya. Seringkali komunitas itu tidak menjadi komunitas yang ideal karena memang sulit untuk bisa merengkuh kekurangan masing-masing. Maka saya senang sekali suatu saat dilalah kok saya lali tugas misa, tiba-tiba Romo Sunar langsung siap menggantikan. Begitu pula saya menuntut diri saya demikian. Mungkin suatu saat Romo Sunar karena berhalangan sesuatu, saya pun juga mesti siap untuk menggantikan, untuk pelayanan di tengah umat. Maka menjadi tempat di mana setiap orang diterima secara utuh,
sungguh-sungguh dicari dan menemukan keselamatan itu ya disitulah pasturan bisa menjadi komunitas yang memang happy, yang membuat orang bisa berkomitmen dan selanjutnya syukur-syukur iso luwih profesional. Ngono kuwi. Baik, terima kasih Mas Manto juga Romo Sunaryadi. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh para Romo. Bagaimana membangun positif, kemudian menerima dan juga bagaimana saling menghargai di dalam keluarga. Tapi sebelum ke sana lanjut pertanyaan, Frater tertekan enggak dengan kami berdua? Kak, selama liburan 1 bulan ini Bapak Ibu menyenangkan di Paroki Krapia. Artinya apa? Artinya tidak ada hal yang harus jujur loh. Iya, saya merasakan senang dan juga bebas karena karena kalau di seminari itu kan kita dituntut banyak hal, tetapi ketika berada di pastoran ini kita bisa menikmati dinamika pastoran, dinamika segelintir umat dan juga dinamika liburan ala-ala bersama dengan teman-teman muda yang lainnya. Itu Romo, jadi enak weh, seneng. Ora mau sosok di Oh enggak Romo, Pak Eko itu Pak Eko bojone Bu Eko. Yang penting seneng Romo, saya di sini seneng bahkan sudah hampir 1 bulan ini Romo. Kroso ora? Kalau krosonya kroso Romo, kroso panas. Kemudian kroso kesel nek kakean dolan Romo. Kroso waret bareng mie. Kroso paling menyenangkan opo ceklek bareng Romo. Supaya umat itu juga jelas bahwa yang disaringkan ini adalah kenyataan itu, bukan basa-basi. Sing paling menyenangkan selama kurang lebih 1 bulan iki opo? Baik, kalau yang paling menyenangkan ada kehidupan saat di meja makan. Artinya apa? Ketika berada di meja makan kita bisa saling bercerita secara santai. Entah itu ditemani dengan ulasan-ulasan cerita yang menarik dari salah satu Romo ataupun saya juga bercerita. Tapi yang penting adalah ketika berada di meja makan kita bisa merasakan rasa kekeluargaan. Seperti itu. Ada yang membuatmu punya hati terganjal selama 1 bulan ini enggak? Oh belum ada Romo, karena baru sebulan ya, paling karena pendek ya. Jadi pengalamannya itu baru mintik-mintik istilahnya. Mintik-mintik itu baru ketepian lah, belum sampai kedalamannya. Itu Romo, saya lanjut ya untuk pertanyaan pada para Romo. Beneran nih lanjut? Lanjut, karena ini saya sedikit menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Oke Romo, saya mau bertanya, ini hal sederhana tetapi juga penting dalam kehidupan kita. Bagaimana Romo Sunaryadi ini menjaga kesehatan badan khususnya? Kalau saya sebetulnya ketika awal datang ke Krapia, jadi saya itu termasuk orang yang kurang hobi olahraga ya. Anda bisa melihat prejengan saya itu kan prejengan sing wong ora seneng olahraga ya. Yang penting enteng, mlaku enteng, melayu enteng itu saja. Tapi yang meskipun tidak hobi olahraga, tetapi saya sendiri yang sudah lama saya lakukan adalah mencoba makan secukupnya. Artinya meskipun saya seneng makanan X itu enggak saya sebut, mengundak toko terus neng pasturan. Ya toh ngerti nggak? Sego setengah iki mesti terus biuk ngono ngantek mblenger. Saya suka makanan X, lalu bukan berarti terus plunjuku sak tekruk. Oke banget, enggak, tetap secukupnya. Lalu memang saya senang dengan sayuran, buah, itu akan lebih saya perbanyak makanya. Lalu ketika Covid ini memang membuat lebih lebih memiliki rasa terhadap diri saya, karena ketika saya ditahbiskan lalu artinya saya menjadi bagian dari gereja. Kalau saya menjaga tubuh saya agar sehat, artinya saya juga menjaga gereja. Itu sudah menjadi suatu kontrak mati ya. Maka sekarang saya itu semasa Covid itu punya hobi baru, jogging. Tapi saya mengambilnya pagi karena pagi itu udaranya masih segar, belum banyak
udara-udara kotor yang kita hirup. Biasanya pagi jogging, beberapa kali juga gue penting golek keringet semacam itu. Biyen kui ora tahu saya seperti itu. Hobi saya itu sebenarnya naik gunung, tetapi naik gunung itu selama jadi romo itu butuh waktu libur 3-4 hari. Nggo perjalanan, nggo ngerampung marek kesel dan sebagainya, lalu akhirnya itu menjadi hobi, sekedar hobi saja, tidak dilaksanakan. Tapi sekarang ya itu saya berusaha dengan jogging, dengan goes, pokoknya nambah keringet semacam itu. Itu yang saya lakukan, selain juga memupuk persaudaraan seperti tadi kita sharingkan, itu juga saya kira menjadikan sumber kesehatan luar dalam bagi hidup saya sebagai imam. Begitu Frat. Oke Romo, terima kasih ya. Jadi pola menjaga kesehatannya ternyata baru-baru ini aja ya. Sebelum-sebelumnya mungkin olahraganya berbeda Romo. Kalau sekarang kan jogging ataupun goes ya Romo. Ya. Kalau sebelumnya mungkin terlalu sibuk di paroki sehingga lupa menjaga kesehatan dengan olahraga yang rutin maksudnya seperti itu. Tapi syukur pada Allah, Romo sekarang dalam kondisi yang sehat ya. Sehat. Ya, kita doakan selalu Romo kita tetap sehat supaya dapat melayani umat di paroki Krapyak dengan maksimal dan bahagia. Seperti itu. Romo Kris, mau kamu tanya enggak? Atau nanti? Baik Romo Kris, masih sama pertanyaannya. Bagaimana menjaga kesehatan badan? Tanda saya itu cuma 2 Selama saya masih merasa enak ngudut, itu berarti saya sehat. Selama saya bisa mancing, itu berarti jiwa saya juga sehat, fresh. Tapi kalau wis ora iso ngudut, ora iso mancing, wah ya wi tang cepet mlebu luangan. Baik, berarti ini ya Romo, dari pola pikirannya atau pikirannya yang sehat, kemudian refresh, lalu sehingga akhirnya pun jiwa dan badannya bisa sehat. Dengan mancing, stres hilang, refreshing dapat, dan akhirnya tubuh menjadi sehat. Tapi tiap orang mesti tahu batas masing-masing Artinya suatu saat banyak olahraga itu juga tidak baik untuk kesehatan. Banyak makan juga tidak baik untuk kesehatan. Tapi masing-masing mesti tahu batasnya sendiri-sendiri. Yang penting itu. Jadi apakah mancing itu menyehatkan? Bagi saya menyehatkan. Karena apa? Mesti jalan gitu. Mesti pepanas ngetokke keringet gitu. Dan seterusnya. Suatu saat kalau setiap malam saya merasa perut saya semakin besar gitu. Sudah waktunya saya setiap malam sebelum tidur kudu set up dan push up. Jadi tahu masanya masing-masing, tahu kondisi tubuhnya masing-masing, dan tahu mentreatment diri sendiri. Tahu saatnya harus membikin sarimi, gitu, tanpa konangan tonggoni, gitu, tertaka basah, gitu ya Ter ya. luar biasa, benar itu Romo. Baik Romo, saya lanjutkan ya untuk sharing mengenai cara menjaga kesehatan yang unik kalau dari Romo Sunariati dengan pola rutin berolahraga. Maka kalau Romo Krismanto lebih bagaimana hobi bisa membuat tubuh dan jiwa itu menjadi sehat. Nah, lanjut lagi Romo, ada pertanyaan seperti ini. Romo, Saya mau bertanya, selama paroki Krapyak ini, apakah Romo melayani umat itu dengan istilahnya pengalaman khusus Romo, mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan ketika misa di lingkungan atau pemberkatan orang meninggal atau minyak suci ataupun yang lainnya Romo? Monggo. Pengalaman-pengalaman tentu banyak ya, tetapi salah satunya yang boleh saya ceritakan itu ada pengalaman mengunjungi keluarga-keluarga. Ada banyak keluarga yang itu campuran rasa ya, antara kaget, senang, terharu, lalu juga bingung arep kepiye ya, kaya ketiban sesuatu yang sangat luar biasa, hanya sekedar dikunjungi dan disapa.
Ada mereka yang orang tua lalu ketika datang wis ora iso ngomong apa-apa, anane mung deleweran semacam itu. Badhe cerita menapa, badhe ngendika menapa, lalu mau tanya apa juga tidak tidak kewetu ya, tetapi kemudian rasa bahagia itu yang dialami. Dan saya berkali-kali ketika berkunjung ke rumah umat mengalami seperti itu. Juga pengalaman itu juga muncul dari perasaan saya ketika melihat situasi nyata dari umat yang dikunjungi, entah itu situasi rumah, keadaan keluarga. Kan keluarga memang ada yang cerita garis besar, ada yang bahkan berani belak-belakan. Saya kan datang tidak sendiri ya, ada yang berani belak-belakan cerita semuanya tentang keadaan rumah, pergulatan hidupnya. Dan ketika saya tahu perjuangan itu, lalu memang ada rasa bela rasa yang semakin saya alami ketika berkunjung itu. Maka memang itu menjadi pengalaman-pengalaman indah dan sangat disayangkan ya sekarang masa COVID, lalu hal semacam itu tidak bisa dibuat. Prater juga di sini 1 bulan kepeksa ora iso melu apa-apa dalam bagian itu, mung diceritani tok ya. Itu Prater, terima kasih. Baik Romo, terima kasih untuk sharing mengenai karya pastoral yang membuat Romo tersendiri terkesan ketika berkunjung ke keluarga-keluarga. Mungkin memang belum semua bisa dikunjungi ya Romo, belum. Tapi paling tidak dari beberapa keluarga yang bisa dikunjungi bisa menumbuhkan sukacita. Nah, mungkin dari Romo Krismanto ada tambahan yang di-sharingkan terkait juga dengan pelayanan kepada umat. Setiap hari itu sukacita, seneng. Setiap hari itu kesempatan itu ketemu dengan orang. Walaupun saya tidak bisa seperti Romo Sunar, saya belum menyanggupi untuk ikut kunjungan, tapi ketika mengalami perjumpaan dengan umat, dengan orang-orang muda, contoh seperti selama masa COVID ini, satu hal yang membuat hati saya mongkok itu ternyata di antara teman-teman muda ini saya melihat orang-orang yang berkomitmen untuk memberikan diri dalam pelayanan streaming misa. Sebelumnya saya hanya tahu Supri itu di tempat mancing atau di sungai, kemudian Joko Penceng juga demikian, Nuno gitu, yang paling muda, dan teman-teman yang lain. Sungguh saya dari pribadi-pribadi yang saya lihat ini, saya melihat sebuah komitmen, sebuah sukacita ketika bisa memberikan banyak hal untuk umat dengan apa yang bisa dimiliki. Tidak harus menjadi seperti orang lain, tetapi dari apa yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat untuk masing-masing pribadi, ketika itu diberikan dengan ketulusan, ternyata memang membawa dampak positif bagi banyak orang. Maka banyak hal yang menggembirakan dalam perjumpaan-perjumpaan dengan umat seperti ini yang sejauh ini saya temui. Itu Baik, terima kasih Romo. Jadi dari Romo Krismanto tadi bisa melibatkan dan memberikan kepercayaan kepada teman-teman muda dan juga umat yang lainnya untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan gereja seperti itu. Nah, lanjut Romo ya untuk pertanyaannya. Kepada Romo Sunar dulu. Romo, apakah Romo pernah mengalami situasi berat atau saya bisa katakan bahasa kasarnya itu apes Romo ketika menjalani entah itu karya pelayanan ataupun kegiatan sehari-hari ataupun juga dalam rangka agenda paroki Romo dalam menjalankan itu? Apakah pernah apes ataupun juga mengalami situasi yang berat sehingga Romo gundah gulana atau bergulat itu Romo? Monggo Romo. Kalau kaitan dengan pastoral dan umat dan Romo, kok mungkin karena isih anyar ya, belum genap 1 tahun, urung rasake ya. Artinya masih awal-awal, masih sukacita, masih menikmati semacam itu. Yang ngenteng-ngenteng aja. Kaitan tadi saya ceritakan, pokoknya awan panas memang, karena memang kamar saya itu kocok kabeh ya. Jadi nek
srengenge mlebu lalu panas yo panasnya ora iso metu meneh. Itu saja kalau saya yang hal yang berat kok belum terasa di sini ya. Gitu, brother. Baik, Romo Krismanto, melanjutkan, silakan. Salib itu harus dipanggul dengan gembira, brother. Itu. Tadi murid dalam Gusti kuwi pertama, uduani selak diri. Uduani manggul salib saben dina. Dan yang ketiga, tut diriku. Maka bagi saya ya enggak ada yang berat itu. Salib itu ditompo dengan ya gembira. Ketika harus selak diri pun ya kudu ditompo dengan gembira. Kalau tidak gembira ya orang pasti akan selalu mengeluh dan mengeluh. Maka bagi saya loro untu pun kudune matur nuwun. Gusti matur nuwun kula loro untu. Gusti matur nuwun kula kudu kejegur kali. Matur nuwun. Dalam banyak peristiwa itu selalu ada rahmat Tuhan. Blessing in disguise. Dalam kematian ada kehidupan. Dalam salib ada penyelamatan. Itu refleksi saya. Maka ya enggak ada yang berat, happy saja. Maka ya minggu-minggu ono gitu. Bahkan kalau bisa dalam hal yang mungkin bagi kebanyakan orang merasa berat ya, tertawakan saja. Menertawakan hidup itu tanda bahwa orang bisa berdamai dengan salib yang harus ia panggul dengan sukacita. Kudu dikutur, kudu dipotong. Maka kalau saya berkhotbah itu dalam permenungan saya itu berani enggak Bapak Ibu berdoa begini, Gusti matur nuwun, Gusti sampun mitadosaken salib menika dhateng kula. Amargi Gusti sampun mitadosaken salib menika, kula namung nyuwun berkah supados kula saged manggul salib menika kanthi gambira, kanthi tuntas. Sederhana. Rasa digawe abot-abot. Kabeh iki janjane sederhana. Ngono. Baik, Romo Krismanto, terima kasih juga Romo Sunaryadi untuk sharingnya terkait juga dengan pergulatan. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang terkasih yang setia mendengarkan di rumah, ketika mendapatkan pergulatan, kesulitan, persoalan hidup, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Romo Sunar kita belajar bagaimana kita bisa sadar, be aware terhadap lingkungan kita, kesulitan yang terjadi, tetapi bukan menjadi sebuah hambatan, tetapi menjadi sebuah tantangan untuk semakin bisa melayani dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Romo Krismanto, tetap mensyukuri, bersuka cita, dan juga setia dalam memanggul salib. Nah Romo, ini saya akan memberikan pertanyaan terakhir untuk podcast hari ini. Pertanyaannya adalah harapan apa kepada umat yang Romo istilahnya ingin sampaikan terkait juga dengan masa pandemi ataupun juga dengan kegiatan kedepannya untuk Romo Sunar dan nanti disambung oleh Romo Krismanto. Jajane iki sing cocok iki fratere iki. Pesene opo ngono ya? Pesene opo sadurunge baline kentungan. Bukan kita kan masih terus ya toh. Selama maka masa pertanyaan pandemi ini Romo, sepertinya frater itu kan sudah kelihatannya Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih ingin mendengarkan dulu dari Romo Sunaryadi ya. Karena terkait bolanya sudah dilempar, maka ini, jangan ditamplek, Frater. Diterima dulu, Frater. Diterima dulu. Frater kan hari kembali ke seminari. Ya, hari ini saya sudah selesai liburan di sini. Nah, maka sebelum pulang, baik kalau Frater itu sejauh 1 bulan berada di sini, mungkin belum bertemu dengan banyak umat. Frater bisa melihat banyak hal, termasuk komunitas, termasuk juga geliat pastoral bersama umat yang ada sejauh bisa dijumpai. Mungkin ada harapan-harapan yang Frater lihat, Frater temukan selama kurang lebih 1 bulan ini. Saya kira itu akan lebih bermakna daripada kami yang tidak tahu sampai 10 tahun atau saat mati ini orang ngerti. Baik Bapak Ibu, bagaimana ini? Malah setuju, silakan jawab. Malah dibalik kepada saya nih. Kalau saya sendiri harapannya tentu tidak begitu mengenal secara dalam ya, karena saya belum berjumpa dengan keunikan atau juga keistimewaan dari beberapa lingkungan atau wilayah. Tetapi harapan saya adalah bagaimana Bapak Ibu
itu setia untuk misa di paroki Krapyak sendiri. Jadi jangan keluar ke paroki yang lainnya. Mari kita cintai paroki kita yang sudah hadir menemani, melayani. Karena dari paroki ini Bapak Ibu dan juga teman-teman dapat mendapatkan berkat yang khusus, mewah, melimpah dari dua gembala kita. Itu Romo sedikit harapan saya kepada umat di paroki Krapyak ini. Sebelum ditutup, Frater, katanya pertanyaan terakhir. Iya. Saya sendiri juga belum tahu, Frater ini anak berapa sih? Ini kembali lagi ya, ini kelihatannya ya malah flashback lagi ya. Tidak apa-apa, sebelum ditutup ya toh. Nanti kalau Frater sudah sampai kentungan kesulitan, nanti kita harus streaming dan seterusnya. Baik, saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya memiliki kakak saya sudah bekerja dan juga sudah berkeluarga, sekarang berdomisili di luar kota, sehingga yang ada di rumah itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di rumah setia menikmati masa-masa masa-masa seperti dulu menjadi pengantin baru kelihatannya ya. Karena gak ada anak-anak di rumah. Jadi yang saya syukuri adalah bagaimana kami tetap mendukung satu sama lain melalui doa-doa yang senantiasa diingatkan di WA seperti itu. Itu Romo sedikit ya. Cukup ya Romo ya. Cukup membahagiakan. Maka terima kasih sekali Frater atas sharingnya malam hari ini, atas podcast-nya. Podcast Romo, podcast ya. Ya podcast katanya Joko itu ya. Podcast bahwa Frater selama kurang lebih 1 bulan ini sudah menemani minimal kami berdua, Romo Krismanto dan Romo Sunar di pastoran paroki Krapyak. Lalu menemani anak-anak muda yang setiap hari juga mereka mau terlibat dalam streaming misa. Lalu ketika Frater ada mulai dengan podcast, bukan posket gitu, menjadi sesuatu yang baru. Maka terima kasih sekali kami berdua sungguh merasa beruntung bahwa paroki Krapyak dipilih oleh seminari menjadi salah satu paroki tempat Frater itu bisa mengisi masa liburan dengan pengalaman hidup di tengah pastoran dan di tengah umat. Terima kasih sudah menemani kami berdua membuat sarimi. Terima kasih sudah menemani Romo Sunar jalan-jalan atau naik sepeda. Terima kasih atas segala ya sukacita, kebahagiaan yang bisa diadakan karena kehadiran Frater selama beberapa waktu ini. Semoga pengalaman walaupun hanya singkat, mungkin juga ya biasa-biasa saja, tapi menjadi pengalaman yang istimewa, yang bermakna. Begitu saja. Mungkin Romo Sunar ada pesan untuk Romo. Demikian Frater. Pula saya juga mengatasnamakan seluruh umat. Wono 2.600-2.500-an seluruh umat ya, nggak bisa hadir di sini, tapi hatinya ada di hati kami semua. Mengucapkan terima kasih, Frater. Selama ini berjumpa dengan kami selama 1 bulan, banyak hal kami timba dari pengalaman kemudaan, kamu juga proses sebagai seorang frater mengingatkan kami pada masa-masa lalu dan artinya juga itu menyegarkan panggilan kami, nguatke apa yang kami perjuangkan dan kami merindukan tidak lama lagi nanti kita akan dalam satu barisan bersama sebagai imam-imam gereja. Lalu demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini teng belasur, tapi memang demikianlah yang tadi dirancang bersama dengan teman-teman. Mohon maaf Frater, jangan kaget podcast malam ini direbut oleh kami berdua, dibuka Frater, ditutup oleh Romo. Itu ya teman-teman dari Komsos juga bertepuk tangan, artinya luar biasa podcast Frater memberikan nuansa yang baru pada paroki ini, semoga bisa dilanjut dan doa saya bersama seluruh umat untuk Frater ya Bapak Ibu seluruhnya kita doakan Frater dengan perjuangan panggilan hidupnya. Demikian, terima kasih, berkah dalam. Selamat malam sedulur. Terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, sampai jumpa di lain kesempatan.